Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Mata kuliah Psikologi Pendidikan dengan pembahasan konsep dasar psikologi perkembangan dalam pembelajaran. Definisi psikologi perkembangan. Psikologi perkembangan dirumuskan sebagai ilmu yang membahas jiwa dan tingkah laku manusia yang sedang dalam taraf perkembangan, mulai dari konsepsi sampai tua dan selanjutnya, berdasarkan pertumbuhan, kematangan, belajar, dan pengalaman. Kemudian ada juga beberapa definisi psikologi perkembangan menurut para ahli, diantaranya Profesor Dr. Frank Joseph Monks dan teman-teman, yang mendefinisikan psikologi perkembangan sebagai suatu ilmu yang mempersoalkan faktor-faktor umum yang mempengaruhi proses perkembangan yang terjadi dalam diri pribadi seseorang dengan menitikberatkan pada relasi antara kepribadian dan perkembangan. Menurut Dr. Randa Kartini-Kartono dalam Psikologi Anak, psikologi perkembangan adalah suatu ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia yang dimulai dengan periode masa bayi, anak pemain, anak sekolah, masa remaja, sampai periode adolesen menjelang dewasa. Dalam Ensiklopedia Internasional, psikologi perkembangan adalah suatu cabang dari psikologi yang mengetengahkan pembahasan tentang perilaku anak. Secara historis, titik berat pembahasannya pada penganalisisan elemen-elemen perilaku anak yang dimungkinkan akan menjadi syarat terbentuknya perilaku dewasa yang kompleks. Sehingga dapat dipahami bahwa psikologi perkembangan adalah suatu cabang dari psikologi yang membahas tentang gejala jiwa seseorang, baik menyangkut perkembangan atau kemunduran perilaku seseorang sejak masa konsepsi hingga dewasa. Psikologi perkembangan juga bisa diartikan sebagai suatu ilmu psikologi yang membahas tentang masalah-masalah perkembangan manusia mulai dari usia awal pembentukan sampai usia akhir. Teori-teori yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Yang pertama ada aliran nativisme. Nativisme adalah sebuah doktrin filosofis yang berpengaruh besar terhadap aliran pemikiran psikologis. Tokoh utama dari aliran nativisme ini adalah Arthur Schopenhauer, seorang filosof Jerman. Aliran filsafat nativisme konon dijuluki sebagai aliran pesimistis yang memandang segala sesuatu dengan kacamata hitam. Mengapa demikian? Karena para ahli penganut aliran ini berkeyakinan bahwa perkembangan manusia ditentukan oleh pembawaan saja, sedangkan pengalaman dan pendidikan tidak berpengaruh apa-apa. Dalam ilmu pendidikan, pandangan seperti ini disebut pesimisme pedagogis. Teori ini berpendapat bahwa manusia memiliki sifat-sifat tertentu sejak dilahirkan yang mempengaruhi dan menentukan keadaan individu yang bersangkutan. Teori ini menyatakan bahwa perkembangan manusia dipengaruhi oleh natif atau faktor-faktor bawaan manusia sejak dilahirkan. Teori ini menegaskan bahwa faktor lingkungan dan pendidikan diabaikan dan dikatakan tidak memiliki pengaruh terhadap perkembangan manusia. Teori ini memiliki pandangan seolah-olah sifat manusia tidak bisa diubah karena telah ditentukan oleh sifat-sifat turunannya. Apabila seorang manusia dilahirkan dari keturunan atau orang tua yang baik, maka dia akan menjadi baik. Dan sebaliknya, apabila dia dilahirkan dari orang tua yang jahat, maka akan menjadi jahat juga. Karena itu, teori ini dalam pendidikan menimbulkan pandangan yang pesimistis tadi, yang memandang pendidikan sebagai suatu usaha yang tidak berdaya menghadapi perkembangan manusia. Teori ini menimbulkan suatu pendapat bahwa untuk menciptakan masyarakat yang baik, langkah yang diambil
ialah mengadakan seleksi terhadap anggota masyarakat. Anggota masyarakat yang tidak baik tidak diberi kesempatan untuk berkembang, karena ini akan memberi keturunan yang tidak baik juga. Akan tetapi, ternyata teori ini tidak dapat diterima oleh ahli yang lainnya. Contoh lain dari aliran nativisme. Menurut aliran nativisme ini, jika sepasang orang tua merupakan ahli yang dalam bidang musik, maka anak-anaknya akan menjadi pemusik juga. Harimau pun hanya akan melahirkan harimau, tak akan pernah melahirkan domba. Jadi, pembawaan dan bakat orang tua menurut aliran nativisme ini berpengaruh mutlak terhadap perkembangan kehidupan anak-anaknya. Kebalikan dari aliran nativisme adalah aliran empirisisme dengan tokoh utama John Locke. Nama asli aliran ini adalah aliran empirisisme Inggris. Namun aliran ini lebih berpengaruh terhadap para pemikir Amerika Serikat, sehingga melahirkan sebuah aliran filsafat bernama environmentalisme, aliran lingkungan, dan psikologi bernama environmental psikologi, psikologi lingkungan yang relatif masih baru. Doktrin aliran empirisisme yang amat masyhur adalah tabula rasa, sebuah istilah bahasa Latin yang berarti batu tulis kosong atau lembaran kosong. Doktrin tabula rasa menekankan arti penting dari pengalaman, lingkungan, dan pendidikan. Dalam arti perkembangan manusia itu bersemata-mata bergantung pada lingkungan dan pengalaman pendidikannya. Sedangkan bakat dan pembawaan sejak lahir dianggap tidak ada pengaruhnya. Dalam hal ini, para penganut empirisisme menganggap setiap anak lahir seperti tabula rasa, dalam keadaan kosong, tak punya kemampuan dan bakat apapun. Hendak menjadi apa seorang anak kelak bergantung pada pengalaman atau lingkungan yang mendidiknya. Jika seorang siswa memperoleh kesempatan yang memadai untuk mempelajari ilmu politik, tentu kelak ia akan menjadi seorang politisi karena ia memiliki pengalaman belajar di bidang politik. Ia tidak akan pernah menjadi pemusik walaupun orang tuanya pemusik sejati. Lingkungan memiliki pengaruh besar terhadap proses perkembangan dan masa depan siswa. Lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat sekitar telah terbukti menentukan tinggi rendahnya mutu perilaku dan masa depan seorang siswa. Kondisi sebuah kelompok masyarakat yang berdomisili di kawasan kumuh dengan kemampuan ekonomi di bawah garis rata-rata dan tanpa fasilitas umum seperti masjid, sekolah, dan lapangan olahraga terbukti menjadi lahan yang subur bagi pertumbuhan anak-anak nakal. Anak-anak di lingkungan seperti ini memang tidak punya cukup alasan untuk menjadi tidak brutal, terlebih apabila orang tuanya kurang atau tidak berpendidikan. Faktor orang tua atau keluarga, terutama sifat dan keadaan mereka, sangat menentukan arah perkembangan dari masa depan para siswa yang mereka lahirkan. Sifat orang tua yang dimaksud adalah gaya khas dalam bersikap, memandang, memikirkan, dan memperlakukan anak. Contohnya, kelahiran bayi yang tidak dikehendaki misalnya akibat pergaulan bebas akan menimbulkan sikap dan perlakuan orang tua yang bersifat menolak. Sebaliknya, sikap orang tua yang terlalu melindungi anak juga bisa mengganggu perkembangan anak. Perilaku memanjakan anak secara berlebihan ini, menurut hasil penelitian, ternyata berhubungan erat dengan penyimpangan perilaku dan ketidakmampuan sosial anak pada kemudian hari. Namun ternyata terdapat sebuah ironi, yaitu di antara para siswa yang dijuluki nakal dan brutal, khususnya di kota-kota, ternyata cukup banyak yang muncul dari kalangan keluarga berada, terpelajar, dan bahkan taat beragama. Sebaliknya, tidak sedikit anak pintar dan berakhlak baik yang lahir dari keluarga bodoh dan miskin, atau bahkan dari keluarga yang tidak harmonis. Jadi, sejauh manakah validitas dari doktrin teori empirisisme ini? Yang ketiga, aliran konvergensi.
Aliran konvergensi merupakan gabungan antara aliran empirisisme dengan aliran nativisme. Aliran ini menggabungkan arti penting dari hereditas atau pembawaan dengan lingkungan sebagai faktor-faktor yang berpengaruh dalam perkembangan manusia. Tokoh utama konvergensi bernama Louis William Strunz, seorang filosof dan psikolog Jerman. Aliran filsafat yang dipelopori oleh William Strunz disebut personalisme, sebuah pemikiran filosofis yang sangat berpengaruh terhadap disiplin ilmu yang berkaitan dengan manusia. Di antara disiplin ilmu yang menggunakan asas personalisme adalah personologi, yang mengembangkan teori yang komprehensif mengenai kepribadian manusia. Untuk menetapkan faktor yang mempengaruhi perkembangan manusia, William Strunz dan para ahli yang mengikuti William Strunz tidak hanya berpegang pada lingkungan atau pengalaman, dan juga tidak berpegang pada pembawaan saja, tapi berpegang pada kedua faktor yang sama pentingnya. Faktor pembawaan tidak berarti apa-apa jika tanpa faktor pengalaman. Demikian juga sebaliknya, faktor pengalaman tanpa faktor bakat bawaan tak akan mampu mengembangkan manusia yang sesuai dengan harapan. Para penganut aliran konvergensi berkeyakinan bahwa baik faktor pembawaan maupun faktor lingkungan andilnya sama besar dalam menentukan masa depan seseorang. Jadi, seorang siswa yang lahir dari keluarga santri atau kiai, umpamanya, kelak ia akan menjadi ahli agama apabila ia dididik di lingkungan pendidikan keagamaan. Untuk lebih konkretnya, kita ambil contoh lagi. Seorang anak yang normal pasti memiliki bakat untuk berdiri tegak di atas kedua kakinya. Tapi, apabila anak itu tidak hidup di lingkungan masyarakat manusia, misalnya kalau dia dibuang ke tengah hutan dan tinggal bersama hewan, maka bakat berdiri yang ia miliki secara temurun-temurun dari orang tuanya akan sulit terwujud. Jika anak itu diasuh oleh serigala, maka ia akan berjalan di atas kedua kaki dan tangannya. Ia akan merangkak seperti serigala juga. Jadi, bakat dan pembawaan dalam hal ini jelas tidak ada pengaruhnya apabila lingkungan dan pengalaman tidak dikembangkan. Sampai sejauh manakah pengaruh pembawaan jika dibandingkan dengan lingkungan terhadap perkembangan masa depan seseorang? Jawabannya mungkin berbeda antara orang per orang. Sebagian orang mungkin lebih banyak ditentukan oleh faktor lingkungannya. Namun, dalam hal pembawaan yang bersifat jasmaniah, hampir dapat dipastikan bahwa semua orang sama, yaitu akan berbentuk badan, berambut, dan bermata yang sama dengan kedua orang tuanya. Sebagai contoh, anak-anak keturunan barat umumnya berambut pirang, berkulit putih, bermata biru, dan berawakan tinggi besar. Karena memang warisan orang tua dan nenek moyangnya demikian. Akan tetapi, dalam hal pembawaan yang bersifat rohaniah, sangat sulit kita kenali. Banyak orang dari ahli bidang X, tapi anaknya ahli bidang Y. Anak ini sudah diusahakan agar mempelajari bidang X supaya sama dengan orang tuanya. Tapi ia menolak dan menunjukkan kecenderungan bakat Y. Ternyata setelah mengikuti pengajaran di bidang Y, anak yang berasal dari keturunan yang ahli bidang X itu benar-benar ahli di bidang Y, bukan bidang X. Apakah anak tersebut telah menyalahi bakat dan pembawaan keturunannya? Banyak bukti yang menunjukkan bahwa watak dan bakat seseorang yang tidak sama dengan orang tuanya itu, setelah ditelusuri ternyata watak dan bakat orang itu sama dengan kakek atau ayah ibu kakeknya. Dengan demikian, tidak semua bakat atau watak seseorang dapat diturunkan langsung kepada anak-anaknya, tapi mungkin pada cucunya atau anak cucunya. Alhasil, bakat dan watak dapat tersembunyi sampai beberapa generasi. Apakah aliran konvergensi dapat dijadikan pedoman bahwa perkembangan seorang siswa pasti bergantung pada pembawaan dan lingkungan pendidikannya? Sampai batasan tertentu, aliran ini bisa kita terima, tapi tidak secara mutlak sebab masih ada satu hal lagi yang perlu kita ingat, yaitu potensi psikologis tertentu yang juga tersimpan rapi dalam diri setiap siswa dan sulit diidentifikasi. Hasil proses perkembangan seorang siswa gak bisa dijelaskan hanya dengan menyebutkan pembawaan dan lingkungan.
Artinya, keberhasilan seorang siswa bukan karena pembawaan dan lingkungan saja, karena siswa itu tidak hanya dikembangkan oleh pembawaan dan lingkungannya, tapi juga oleh diri siswa itu sendiri. Setiap orang, termasuk siswa itu, memiliki potensi self-direction dan self-discipline yang memungkinkan dirinya bebas memilih antara mengikuti atau menolak sesuatu aturan atau stimulus lingkungan tertentu yang hendak mengembangkan dirinya. Sehingga siswa itu sendiri memiliki potensi psikologis tersendiri untuk mengembangkan bakat dan pembawaannya dalam konteks lingkungan tertentu. Dari penjelasan aliran doktrin filosofis yang berhubungan dengan proses perkembangan tadi, ada dua faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya mutu hasil perkembangan siswa. Yang pertama, faktor internal, yaitu faktor yang ada dalam diri siswa itu sendiri, meliputi faktor pembawaan dan potensi psikologis tertentu yang ikut mengembangkan diri siswa sendiri. Dan yang kedua, faktor eksternal, yaitu hal-hal yang datang atau ada di luar diri siswa yang meliputi lingkungan, khususnya pendidikan, pengalaman berinteraksi siswa itu dengan lingkungannya, dan faktor takdir. Untuk mencoba seluruh potensialitas itu, anak punya pengalaman belajar untuk menuju matang. Dalam hal ini, anak membutuhkan pendidikan yang ada dalam bimbingan, latihan, pengarahan, pembiasaan, dan pembinaan, sehingga perkembangan anak diharapkan memiliki kematangan dengan adanya proses pematangan itu. Namun begitu, semuanya tidak lepas dari ketentuan yang telah digariskan oleh Allah. Manusia dalam hal ini wajib berusaha dan berdoa. Kita simak pembahasan faktor yang mempengaruhi perkembangan. Yang pertama yaitu faktor turunan atau warisan. Turunan memiliki peranan penting dalam pertumbuhan dan perkembangan anak. Ia lahir ke dunia dengan membawa berbagai ragam warisan yang berasal dari kedua ibu, bapak, atau nenek dan kakek. Warisan, turunan dan bawaan itu yang terpenting antara lain bentuk tubuh, raut muka, warna kulit, intelijensi, bakat, sifat, dan watak dan penyakitnya. Faktor turunan yang merupakan pembawaan sejak lahir atau berdasarkan keturunan seperti konstruksi dan struktur fisik tubuh, kecakapan potensial, bakat, dan kecerdasan. Berbeda dengan faktor lingkungan, faktor keturunan pada umumnya cenderung bersifat kodrati, sulit untuk dimodifikasi. Yang pertama, bentuk tubuh dan warna kulit. Bentuk tubuh dan warna kulit adalah salah satu warisan yang dibawa oleh anak sejak lahir. Yang kedua, sifat-sifat yang dimiliki seseorang. Sifat-sifat yang dimiliki oleh seseorang adalah salah satu aspek yang diwarisi dari ayah, ibu, nenek, atau kakek. Yang ketiga, intelijensi, yaitu kemampuan umum yang dimiliki seseorang untuk penyesuaian terhadap situasi atau masalah. Yang keempat, ada bakat. Bakat adalah kemampuan khusus yang menonjol di antara berbagai jenis kemampuan yang dimiliki oleh seseorang. Kemampuan khusus ini biasanya berbentuk keterampilan atau suatu bidang ilmu, misalnya kemampuan khusus atau bakat dalam bidang seni musik, seni suara, olahraga, matematika, bahasa, ekonomi, teknik, keguruan, sosial, agama, dan sebagainya. Yang kedua, faktor lingkungan. Lingkungan sangat berperan dalam pertumbuhan dan perkembangan. Lingkungan adalah keluarga yang mengasuh dan membesarkan anak, sekolah tempat mendidik, masyarakat tempat bergaul dan bermain sehari-hari, dan keadaan alam sekitar dengan iklimnya, flora, dan sebagainya. Besar kecilnya pengaruh lingkungan terhadap pertumbuhan dan perkembangan tergantung pada keadaan lingkungan anak itu sendiri, serta jasmani dan rohaninya. Yang pertama, lingkungan keluarga. Keluarga adalah tempat anak diasuh dan dibesarkan, berpengaruh besar terhadap pertumbuhan dan perkembangannya, terutama keadaan ekonomi rumah tangga, serta tingkat kemampuan orang tua dalam merawat yang sangat besar pengaruhnya terhadap pertumbuhan jasmani anak. Sementara, tingkat pendidikan orang tua juga besar pengaruhnya terhadap
perkembangan rohaniah anak, terutama kepribadian dan kemajuan pendidikannya. Yang kedua, sekolah. Sekolah merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak, terutama untuk kecerdasannya. Anak yang tidak pernah sekolah akan tertinggal dalam berbagai hal. Sekolah sangat berperan dalam meningkatkan pola pikir anak, karena di sekolah mereka dapat belajar bermacam-macam ilmu pengetahuan. Tinggi rendahnya pendidikan dan jenis sekolahnya ikut menentukan pola pikir serta kepribadian anak. Yang ketiga, masyarakat. Masyarakat ikut mempengaruhi perkembangan jiwa seseorang. Masyarakat juga termasuk teman-teman dari anak di luar sekolah. Kondisi orang-orang di desa atau kota tempat tinggal juga mempengaruhi perkembangan jiwanya. Contohnya, dalam sebuah keluarga saling menghormati dan menyayangi, maka anggota keluarganya akan bersifat seperti itu. Yang keempat, keadaan alam sekitar. Keadaan alam yang berbeda akan berpengaruh terhadap perkembangan pola pikir atau kejiwaan dan tingkah laku seseorang. Contohnya, seorang yang hidup di desa akan berbeda perilakunya dengan orang yang hidup di kota. Banyak sekali faedah atau kegunaan seseorang mempelajari psikologi perkembangan dalam mendeskripsi, memahami, dan meramalkan perilaku diri sendiri maupun orang lain. Terutama akan terasa sangat perlu penguasaan ilmu ini bagi seseorang yang selalu mengadakan komunikasi dengan orang lain, misalnya orang tua sebagai pemimpin, keluarga, pendidik, dan sebagainya. Yang pertama, untuk memahami dasar pola umum perkembangan dan pertumbuhan anak pada setiap fasenya. Yang kedua, dapat memunculkan sikap senang bergaul dengan orang lain, terutama anak-anak, remaja, dengan penuh perhatian kepada mereka, baik dalam lingkungan keluarga, sekolah, ataupun masyarakat. Yang ketiga, dapat mengarahkan seseorang untuk berbuat dan berperilaku yang selaras dengan tingkat perkembangan orang lain. Yang keempat, khususnya bagi pendidik, dapat memahami dan memberikan bimbingan kepada anak sejalan dengan taraf perkembangan anak didiknya, sehingga proses pendidikan anak berjalan dengan sukses dalam pencapaian tujuannya. Abu Ahmad dan Munawar Soleh dalam Psikologi Perkembangan menyatakan bahwa akan mudah dimaklumi jika seorang pendidik tidak mengetahui psikologi perkembangan, maka tidak perlu terlalu banyak berharap akan keberhasilan pendidikan yang diusahakannya, sebab boleh jadi akan berakibat fatal terhadap anak didiknya. Manfaat selanjutnya yaitu mendapat pengetahuan tentang perkembangan yang bisa memberikan harapan dan realistis yang tepat terhadap perilaku seseorang. Yang keenam, mendapat pengetahuan tentang perkembangan yang bisa membantu dalam memberikan respon yang tepat terhadap perilaku seseorang. Yang ketujuh, mendapat pengetahuan tentang perkembangan dan bisa membantu untuk mengenali kapan perkembangan seseorang terjadi. Dan yang kedelapan, membantu mendalami diri sendiri. Hukum perkembangan. Pengertian hukum dalam perkembangan berbeda dengan hukum dalam dunia peradilan atau peraturan konstitusional. Hukum dalam pembahasan ini berarti kaidah atau patokan mengenai terjadinya peristiwa tertentu. Secara spesifik, hukum perkembangan dapat diartikan sebagai kaidah atau patokan yang menyatakan kesamaan sifat dan hakikat dalam perkembangan. Dapat juga dikatakan hukum perkembangan adalah patokan generalisasi mengenai sebab dan akibat terjadinya peristiwa perkembangan dalam diri manusia. Perkembangan individu berlangsung sepanjang hayat, dimulai sejak masa pertemuan sel ayah dengan ibu dan berakhir pada saat kematiannya. Seperti telah disebutkan pada uraian sebelumnya bahwa perkembangan individu manusia itu dinamis. Perubahannya kadang-kadang lambat tapi juga bisa cepat. Dari beberapa penelitian dapat disimpulkan bahwa beberapa hukum perkembangan diantaranya: yang pertama, hukum konvergensi. Perkembangan manusia pada dasarnya tidak hanya dipengaruhi oleh faktor pembawaan sejak lahir, tapi juga oleh lingkungan pendidikan. Ini berarti masa depan kehidupan manusia tidak terkecuali pada siswa
tergantung pada potensi pembawaan yang mereka warisi dari orang tua pada proses pematangan dan proses pendidikan yang mereka alami. Seberapa jauh perbedaan pengaruh antara pembawaan dengan lingkungan tergantung pada besar kecilnya efek lingkungan yang dialami oleh siswa. Apabila pengaruh lingkungan sama besar dan kuatnya dengan pembawaan siswa, maka hasil pendidikan yang didapat siswa itu pun akan seimbang dengan baik. Artinya, tidak ada satu faktor pun yang dikorbankan secara sia-sia. Dan seterusnya, apabila pengaruh lingkungan lebih besar dan lebih kuat daripada pembawaan, hasil pendidikan siswa hanya akan sesuai dengan lingkungan dan pembawaan akan terkalahkan. Dan sebaliknya, jika pembawaan siswa lebih besar dan lebih kuat pengaruhnya daripada lingkungan, hasil pendidikan siswa itu hanya sesuai dengan bakat dan kemampuannya tanpa bisa berkembang lebih jauh karena ketidakmampuan lingkungan. Oleh karena itu, terlalu kecilnya pengaruh lingkungan pendidikan, misalnya mutu guru dan fasilitas yang rendah, maka akan merugikan para siswa yang membawa potensi dan bakat yang baik. Yang kedua, hukum perkembangan dan pengembangan diri. Para siswa seperti juga manusia dan organisme lainnya memiliki dorongan dan hasrat mempertahankan diri dari hal-hal yang negatif seperti rasa sakit, rasa tidak aman, kematian, dan juga kepunahan dan seterusnya. Untuk itulah mereka perlu sandang, pangan, papan, dan pendidikan. Pada anak balita, wujud pertahanan diri itu dapat berupa tangisan ketika lapar atau teriakan yang disertai pelemparan batu ketika mendapat gangguan dari hewan atau orang di sekitarnya. Usaha mempertahankan diri ini berlanjut menjadi usaha untuk mengembangkan diri. Naluri pengembangan diri pada anak antara lain dimanifestasikan dalam bentuk bermain untuk mengetahui segala sesuatu yang ada di sekitarnya. Selanjutnya, pada anak-anak biasanya tampak keingintahuannya terhadap sesuatu itu berkali-kali. Sehingga manusia berkembang karena adanya insting atau naluri pembawaan sejak lahir yang menuntutnya untuk bertahan dan mengembangkan diri di muka bumi ini. Yang ketiga, hukum masa peka. Peka artinya mudah terangsang atau mudah menerima stimulus. Masa peka adalah masa yang tepat yang terdapat pada diri anak untuk mengembangkan fungsi-fungsi tertentu, seperti fungsi mulut untuk berbicara dan membaca, fungsi tangan untuk menulis, dan sebagainya. Masa mudah dirangsang ini sangat menentukan cepat dan lambatnya siswa dalam menerima pelajaran. Artinya, jika seorang siswa belum sampai pada masa pekanya untuk mempelajari suatu materi pelajaran itu akan sangat sulit diserap dan diolah oleh sistem memorinya. Selanjutnya, masa peka untuk belajar seperti untuk belajar membaca dan menulis, juga belajar berpikir abstrak seperti belajar matematika, pada umumnya datang pada diri anak tepat pada waktunya. Kedatangan masa peka ini menurut sebagian ahli hanya sekali selama hidup. Sehingga keterlambatan memanfaatkan masa yang sangat berharga itu akan menyebabkan kesulitan belajar. Mungkin karena keterlambatan masa peka itu, para orang tua yang buta huruf merasa sulit sekali mengikuti pelajaran membaca, menulis, dan berhitung. Oleh karena itu, para orang tua dan guru sebaiknya memperhatikan secara cermat perkembangan anak-anak didik yang berkaitan dengan kedatangan masa peka belajar mereka. Apabila para orang tua dan guru lalai dalam memanfaatkan masa peka anak didik untuk mempelajari pelajaran-pelajaran tertentu, kemungkinan besar mereka akan mengalami kesulitan dalam mempelajari pelajaran-pelajaran itu. Kesulitan seperti ini memang dapat diatasi dengan relearning atau belajar ulang atau remedial teaching. Tapi akibatnya proses penguasaan atas pelajaran-pelajaran lainnya mungkin akan terganggu. Yang keempat, hukum keperluan belajar. Antara perkembangan dan belajar terdapat hubungan yang sangat erat, sehingga hampir semua proses perkembangan memerlukan belajar. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa setiap anak biasanya berkembang karena belajar.
Keperluan belajar bagi proses perkembangan, terutama perkembangan fungsi-fungsi psikis, tidak bisa kita ingkari, meskipun kebanyakan ahli tidak menyebutnya secara eksplisit. Bahkan, kemampuan berjalan yang secara lahiriah dapat diperkirakan akan muncul dengan sendirinya, ternyata masih juga memerlukan belajar, meskipun sekadar memfungsikan organ kaki anak yang sebenarnya berpotensi untuk bisa berjalan sendiri itu. Perkembangan ranah cipta seperti berpikir dan memecahkan masalah, dan perkembangan ranah rasa seperti meyakini kebenaran ajaran agama dan bertenggang rasa terhadap orang lain tentu tidak timbul atau ada sendiri dalam diri seorang siswa tanpa belajar terlebih dahulu. Sehingga kegiatan belajar siswa dalam segala bentuk dan manifestasinya sangat diperlukan untuk mendukung proses perkembangannya yang utuh dan menyeluruh. Yang kelima, hukum kesatuan anggota badan. Proses perkembangan fungsi-fungsi organ jasmaniah tidak terjadi tanpa diiringi proses perkembangan fungsi-fungsi rohaniah. Dengan demikian, suatu tahapan perkembangan tidak terlepas dari tahapan perkembangan lainnya. Jadi, perkembangan panca indera misalnya tidak terlepas dari perkembangan kemampuan mendengar, melihat, berbicara, dan merasa. Selanjutnya, kemampuan-kemampuan ini juga tidak terlepas dari perkembangan berpikir, bersikap, dan berperasaan. Dalam hal perkembangan kognitif misalnya, seorang siswa memperoleh pengetahuan dan pemahaman mengenai konsep benda tertentu, umpamanya kursi. Dalam memahami konsep kursi, siswa tidak akan terpaku pada benda yang pernah ia lihat, tapi berkembang pada benda-benda lain yang memiliki signifikansi yang sama dengan kursi, seperti bangku, sofa, dan seterusnya. Bersamaan dengan pengenalan benda-benda tempat duduk itu, siswa itu juga mengalami perkembangan afektif, misalnya perkembangan apresiasi. Dengan berkembangnya apresiasi, ia bisa menilai tempat duduk mana yang mengandung nilai seni yang tinggi. Sofa ukiran Jepara contohnya tentu akan ia nilai sebagai tempat duduk yang lebih indah dan nyaman daripada sekedar kursi atau bangku biasa. Perkembangan kognitif dan afektif juga diiringi dengan perkembangan ranah psikomotor, yaitu berbagai keterampilan yang selaras dengan pengetahuan dan perasaan yang telah ia miliki. Cara dan intensitas pemanfaatan keterampilan psikomotor itu disesuaikan dengan kebutuhan sebagaimana yang ditunjukkan oleh persepsi akalnya dan apresiasi ranah rasanya. Contohnya, cara mengangkat dan memindahkan sofa ukiran Jepara tentu berbeda dengan cara mengangkat dan memindahkan bangku atau kursi biasa. Begitu juga dengan penempatannya. Sofa ukiran Jepara tentu tidak akan ditempatkan di dapur, tapi di ruang tamu atau di ruang keluarga. Sehingga tahapan-tahapan perkembangan yang terjadi dalam suatu ranah akan berpengaruh terhadap tahapan-tahapan perkembangan dalam ranah lainnya. Ini yang dimaksud dengan hukum kesatuan anggota badan dalam arti yang luas. Yang keenam, hukum tempo perkembangan. Lambat atau cepat proses perkembangan seseorang tidak sama dengan orang lain. Dengan kata lain, setiap orang memiliki tempo perkembangan masing-masing. Tempo-tempo perkembangan manusia pada umumnya terbagi dalam kategori cepat, sedang, dan lambat. Tempo perkembangan yang terlalu cepat dan terlalu lambat biasanya menunjukkan kelainan yang relatif sangat jarang terjadi. Pada dasarnya, tempo cepat, sedang, dan lambat tidak menunjukkan kualitas proses perkembangan seorang anak yang normal. Si A misalnya mungkin berkembang lebih cepat daripada si B, dan si B berkembang lebih cepat daripada si C, padahal mereka bertiga berasal dari keluarga yang sama. Dalam hal ini, orang tua dan guru tidak perlu risau, sebab secara prinsip, setiap anak akan mencapai tingkat perkembangan yang sama, hanya waktu pencapaiannya saja yang berbeda. Namun, jika jarak waktu pencapaian suatu tahap yang dilalui oleh seorang anak terlalu jauh, seperti waktu antara penguasaan materi pelajaran ke-1 dengan materi pelajaran kedua melebihi batas lambat anak lainnya, maka orang tua dan guru perlu segera mengambil langkah-langkah yang tepat. Mungkin anak itu menyandang tunagrahita atau keterbelakangan mental. Yang ketujuh, hukum irama perkembangan. Di samping ada tempo,
Dalam perkembangan juga dikenal adanya irama atau naik turunnya proses perkembangan. Artinya, perkembangan manusia itu tidak tetap, terkadang naik, terkadang turun. Pada suatu saat, seorang anak mengalami perkembangan yang tenang, sedangkan pada saat yang lain ia mengalami perkembangan yang menggoncangkan. Menurut pengamatan para ahli psikologi, setiap anak biasanya mengalami dua masa pancaroba atau krisis yang lazim disebut dengan trots. Masa trots ini terjadi dalam dua periode, yaitu trots pertama, periode pertama, atau krisis pertama terjadi pada usia 2-3 tahun. Dengan ciri utama anak menjadi egois, selalu bersikap dan bertingkah laku mendahulukan kepentingan diri sendiri. Trots yang kedua atau krisis kedua terjadi pada umur antara 14-17 tahun dengan ciri utama sering membantah orang tuanya sendiri dalam mencapai identitas pribadi. Khusus mengenai trots yang kedua perlu digarisbawahi bahwa batas umur antara 14-17 tahun bukan harga mati. Artinya rentang usia remaja yang mengalami krisis kedua di sebuah negara mungkin berbeda dengan remaja di negara lainnya. Boleh jadi lebih cepat atau lebih lambat. Di negara kita sendiri, perbedaan rentang usia trots yang kedua itu menurut Purbakawaca dan Harahap tampak berbeda antara remaja kawasan perkotaan dan remaja kawasan pedesaan, khususnya di desa-desa yang belum tersentuh budaya modern. Namun, betapapun nisbinya batasan rentang usia Strom dan Drang, merasa gelisah remaja itu, yang penting bagi para orang tua dan guru adalah cara memberi pengertian yang benar dan baik bahwa kegelisahan tersebut adalah karena kematangan seksual yang normal. Selain itu adalah tanggung jawab orang tua dan guru untuk menuntun mereka ke jalan yang benar agar mereka terhindar dari godaan penyalahgunaan dorongan seksual yang bukan pada tempat dan saatnya. Yang kedelapan, hukum rekapitulasi. Hukum ini berasal dari teori rekapitulasi yang berisi doktrin yang menyatakan bahwa proses perkembangan individu manusia adalah sebuah mikrokosmik dunia kehidupan kecil yang mencerminkan evolusi kehidupan jenis makhluk hidup dari tingkat yang paling sederhana ke tingkat yang paling kompleks. Ada dua aspek yang digambarkan oleh teori ini, yaitu aspek psikis dan aspek fisik. Rekapitulasi pada dasarnya berarti pengulangan atau ringkasan kehidupan organisme tertentu seperti manusia yang berlangsung secara evolusioner dalam waktu yang berabad-abad. Dalam hal ini, proses perkembangan psikis anak dipandang sebagai ulangan karena adanya kesamaan dengan perilaku kultural nenek moyangnya pada masa ratusan bahkan ribuan abad yang lalu. Hukum rekapitulasi perkembangan yang tampak pada anak adalah yang pertama, masa berburu dan menyamun, yaitu pada umur sekitar 8 tahun ketika ia suka bermain kejar-kejaran, perang-perangan, dan menangkap hewan-hewan kecil seperti kupu-kupu dan capung. Yang kedua, masa menggembala, yaitu umur sekitar 10 tahun ketika ia gemar memelihara hewan peliharaan seperti ayam, burung, kucing, dan sebagainya. Yang ketiga, masa bercocok tanam, yaitu pada umur sekitar 12 tahun ketika ia suka mengurus tanaman di kebun atau menyiram bunga-bunga dalam pot. Yang keempat, masa berdagang, yaitu pada umur 12 tahun ke atas ketika ia suka bermain jual-jualan. Kemudian meningkat menjadi kesenangan tukar-menukar foto, perangko, berkirim surat, serta menjalin persahabatan. Yang kesembilan, hukum cephalocaudal. Hukum ini berlaku pada pertumbuhan fisik yang menyatakan bahwa pertumbuhan fisik dimulai dari kepala ke arah kaki. Bagian-bagian pada kepala tumbuh terlebih dahulu dari bagian-bagian yang lain. Hal ini sudah terlihat pada pertumbuhan pranatal, yaitu pada janin. Juga terlihat bahwa bayi bisa menggunakan mulut dan matanya lebih cepat daripada anggota badan yang lainnya. Yang ke-10, hukum proksimodistal adalah hukum yang berlaku pada pertumbuhan fisik. Dan menurut hukum ini, pertumbuhan fisik berpusat pada sumbu dan mengarah ke tepi. Alat-alat tubuh yang berada di pusat seperti jantung, hati, dan alat-alat pencernaan terlebih dahulu berfungsi daripada anggota tubuh yang ada di tepi. Hal ini karena alat-alat tubuh yang ada di pusat lebih vital daripada anggota tubuh yang lainnya. Implikasi hukum perkembangan.
Dengan mengetahui hukum perkembangan diharapkan dalam pengembangan materi, strategi, metodologi, sumber, evaluasi belajar mengajar hendaknya memperhatikan periode perkembangan peserta didik. Kemudian, program atau kurikulum belajar mengajar disusun secara bertahap dan berjenjang sesuai dengan tahapan perkembangan peserta didik. Ketentuannya seperti dari sederhana menuju yang kompleks, dari mudah menuju yang sukar, dan sistem belajar mengajar diorganisasikan agar terlaksana prinsip mastery learning, belajar secara tuntas dan continuous progress atau maju berkelanjutan. Dan program dan strategi belajar mengajar idealnya dikembangkan serta diorganisasikan perlakuan atau intervensi yang dapat merangsang dan mendorong laju perkembangan peserta didik. Proses perkembangan. Secara umum, proses dapat diartikan sebagai rentetan perubahan yang terjadi dalam perkembangan sesuatu. Adapun maksud dari kata proses dalam perkembangan siswa adalah tahapan-tahapan perubahan yang dialami oleh seorang siswa, baik yang bersifat jasmaniah maupun yang bersifat rohaniah. Proses dalam hal ini juga berarti tahapan perubahan tingkah laku siswa, baik yang terbuka maupun yang tertutup. Proses bisa juga berarti cara terjadinya perubahan dalam diri siswa atau respon atau reaksi yang ditimbulkan oleh siswa tersebut. Proses perkembangan dengan pengertian seperti ini menurut Harlock merupakan perubahan-perubahan yang berhubungan dengan perkembangan. Manusia, menurut Elizabeth B. Harlock, tidak pernah statis atau berhenti karena perubahan-perubahan senantiasa terjadi dalam dirinya dalam berbagai kapasitas atau kemampuan, baik yang bersifat biologis maupun yang bersifat psikologis. Secara global, seluruh proses perkembangan individu sampai menjadi person atau dirinya sendiri berlangsung dalam 3 tahapan. Yang pertama, tahapan proses konsepsi atau pembuahan sel ovum ibu oleh sel sperma ayah. Yang kedua, tahapan proses kelahiran saat keluarnya bayi dari rahim ibu ke alam dunia bebas. Yang ketiga, tahap proses perkembangan individu bayi tersebut menjadi seorang pribadi yang khas. Harlock membeli istilah stage in the lifespan, tingkatan-tingkatan dalam rentang waktu kehidupan bagi seluruh proses perkembangan individu. Lifespan menurutnya berlangsung selama 10 tingkatan atau fase, bermula dari prenatal periode sampai old age atau masa tua. Terdapat banyak teori dalam psikologi perkembangan, di antaranya teori perkembangan kerohanian oleh Imam Ghazali. Yang kedua, teori perkembangan maturitas oleh Arnold Geisel. Yang ketiga, teori perkembangan ekologi Uri Bronfenbrenner. Yang keempat, teori perkembangan kognitif oleh Sean Piaget. Yang kelima, teori perkembangan kepribadian oleh Erik Erikson. Yang keenam, teori perkembangan kepribadian oleh Sigmund Freud. Yang ketujuh, teori perkembangan moral oleh Lawrence Kohlberg. Yang kedelapan, teori perkembangan oleh Elizabeth Harlock. Yang kesembilan, teori perkembangan oleh Michel Cole. Dan yang kesepuluh, teori perkembangan oleh F.J. Monks. Pada kesempatan kali ini kita tidak membahas semua teori perkembangan, namun hanya teori perkembangan yang terkenal saja akan kita bahas, yaitu teori perkembangan kepribadian dari Sigmund Freud. Kita lanjutkan ke periodisasi atau tahapan perkembangan. Yang pertama, tahapan atau periodisasi perkembangan menurut Maria Montessori. Menurut Maria Montessori, pembagian fase-fase perkembangan mempunyai arti biologis. Sebab perkembangan itu adalah melaksanakan kodrat alam dengan asas pokok, yaitu asas kebutuhan vital dan asas kesibukan sendiri. Fase-fase perkembangan itu adalah yang pertama, periode pertama umur 0 sampai 7 tahun, yaitu periode penangkapan dan pengenalan dunia luar dengan panca indera. Yang kedua, periode kedua umur 7 sampai 12 tahun, yaitu periode abstrak, di mana anak-anak mulai menilai perbuatan manusia atas dasar baik, buruk, dan mulai timbulnya insan kamil. Periode ketiga umur 12 sampai 18 tahun, yaitu periode penemuan diri dan kepekaan sosial.
Dan periode keempat, umur 18 tahun ke atas, yaitu periode pendidikan perguruan tinggi. Michelle Cole membedakan tahap-tahap perkembangan atas 12 kategori, sebagaimana yang tampak dalam tabel. Tahap perkembangan pada tabel menggambarkan bahwa terdapat perbedaan irama perkembangan antara anak perempuan dan anak laki-laki mulai usia 6 sampai 21 tahun. Perempuan lebih awal memasuki masa remaja awal dibanding anak laki-laki. Namun memasuki usia dewasa hingga usia lanjut tampak bahwa anak perempuan dan laki-laki menunjukkan persamaan dalam setiap fase perkembangan. Pakar psikologi perkembangan lainnya, Franz Joseph Monks dan kawan-kawan menggolongkan fase perkembangan terdiri dari 7 fase, sebagaimana yang tampak pada tabel. Tahap perkembangan dalam tabel menunjukkan bahwa pertumbuhan individu berjalan secara berurutan. Artinya, seseorang yang masih berada pada usia sekolah tidak dapat secara tiba-tiba meloncat ke masa dewasa. Demikian halnya, seseorang yang sudah berusia lanjut tidak dapat kembali ke masa remaja. Pada setiap tahapan tersebut terdapat tugas perkembangan yang harus diselesaikan. Penyelesaian tugas perkembangan itu sebaiknya dilakukan tepat pada waktunya, supaya tidak menghambat perkembangan tahap selanjutnya. Perkembangan kognitif menurut Sean Piaget melalui 4 tahap atau periode perkembangan, yaitu periode sensori motorik pada usia 0 sampai 2 tahun, periode praoperasional umur 2 sampai 7 tahun, periode operasional konkret usia 7 sampai 11 tahun, dan periode operasional formal pada usia 11 sampai 15 tahun. Lebih jelasnya bisa dilihat dalam tabel. Menurut Erikson, sekuens atau tahap-tahap perkembangan bersifat alamiah yang memerlukan intervensi perawatan atau nurtur. Erikson membedakan tahapan perkembangan manusia ada 8 tahap, sebagaimana yang ada pada tabel. Yang pertama, perkembangan pada masa bayi atau infant, yaitu usia 0 sampai 1 tahun. Krisis yang timbul adalah kepercayaan versus ketidakpercayaan, terutama dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Secara deskriptif, pada awal tahun pertama kehidupan bayi sangat tergantung pada dunia luar, terutama kepada ibu atau pengasuhnya dalam memenuhi kebutuhannya, termasuk kebutuhan fisik, kehangatan, dan afeksi. Jika kebutuhan tersebut dapat terpenuhi secara konsisten dan mendapat respon positif dari orang tua, bayi tidak hanya akan mengalami perkembangan kelekatan secara aman, secure attachment, dengan orang tuanya, tapi juga memperoleh pengalaman belajar tentang kepercayaan, trust terhadap lingkungan sekitarnya. Sebaliknya, jika kebutuhan fisik dan psikologisnya tidak terpenuhi, maka terjadi perkembangan mistrust terhadap orang dan lingkungan sekitarnya secara keseluruhan. Yang kedua, perkembangan pada masa prasekolah atau toddler, yaitu masa usia 2 sampai 6 tahun. Terjadi krisis otonomi atau independensi versus keraguan-raguan atau rasa malu. Secara deskriptif, bayi belajar berjalan, berbicara, menggunakan toilet, dan memperoleh keyakinan diri. Juga kontrol diri, kepercayaan diri, dan konsep diri mulai berkembang pada tahap ini. Jika orang tua memberikan peluang kepada anak untuk mengembangkan inisiatif dan memahami anak atau menenteramkan hati anak ketika anak melakukan kesalahan, maka anak akan berkembang kepercayaan dirinya untuk mengatasi masalahnya dan situasi masa depannya dalam memperoleh pilihan-pilihan hidup, kontrol diri, dan independensi. Sebaliknya, jika orang tua overprotective atau menentang tindakan independensi dari anak, maka akan berkembang perilaku negatif seperti perasaan malu atau ragu-ragu tentang kemampuan dirinya sendiri. Yang ketiga, perkembangan pada masa kanak-kanak, yaitu usia 2 sampai 6 tahun. Krisis yang terjadi adalah inisiatif versus rasa bersalah.
Secara deskriptif, anak-anak menunjukkan kemampuan dan keterampilan motorik dan menjadi lebih tertarik dalam interaksi sosial dengan orang-orang di sekitarnya. Mereka belajar mencapai keseimbangan antara hasrat kebebasan dan tanggung jawab, belajar mengontrol impuls dan fantasi kekanak-kanakan. Jika orang tua memberi harapan tapi konsisten dalam disiplin, maka anak akan belajar menerima kesalahan dan tidak dihinggapi perasaan negatif seperti perasaan malu secara berlebihan dan sebagainya. Sebaliknya, jika orang tua kurang memahami anak, maka akan berkembang perasaan bersalah dan kurang percaya diri yang berujung pada kesalahan independensi. Yang keempat, perkembangan pada masa sekolah, yaitu usia 6-12 tahun. Krisis yang terjadi adalah kompetensi dan rendah diri. Secara deskriptif, sekolah atau belajar adalah peristiwa yang penting. Anak belajar membuat keputusan, memperoleh keterampilan-keterampilan untuk bidang-bidang pendidikan dan pekerjaan tertentu, serta pengembangan potensi dasar. Anak-anak menunjukkan suatu era transisi antara lingkungan, keluarga, dan pergaulan dengan teman sebaya. Jika anak-anak memperoleh rangsangan intelektual yang memadai, maka mereka menjadi lebih produktif dan sukses dalam mengembangkan potensinya. Sebaliknya, jika tidak memperoleh kepuasan, maka mereka akan menunjukkan sikap rendah diri. Yang kelima, perkembangan pada masa remaja. Krisis yang terjadi adalah identitas versus kebingungan peran. Secara deskriptif, remaja berfokus pada pertanyaan siapa saya. Untuk sukses menjawab pertanyaan ini, Erikson menyatakan remaja mesti bebas dari rasa konflik dalam berbagai hal. Adanya peluang untuk mengembangkan kepercayaan diri, independensi, kompetensi, dan kontrol diri. Jika remaja bebas atau sukses dalam mengatasi konflik yang mungkin terjadi, maka mereka akan sukses dalam tahap ini dan memperoleh identitas yang diri dan kokoh dan siap membuat perencanaan untuk masa depannya. Sebaliknya, jika gagal mengatasi konflik dan identitas diri, maka remaja akan tenggelam dalam kebingungan, tidak mampu membuat pilihan dan keputusan, khususnya tentang pekerjaan, orientasi seksual, dan peran dalam kehidupan secara keseluruhan. Yang keenam, masa dewasa, usia 19-40 tahun. Karakteristik pada periode ini adalah keintiman versus isolasi. Secara deskriptif, pada tahap ini, faktor penting adalah cinta dan kasih sayang dalam menjalin hubungan persahabatan. Individu yang tidak sukses dalam mencapai keakraban cenderung terisolasi, diliputi kekhawatiran dalam melakukan sesuatu komitmen dan menunjukkan sifat tergantung. Yang ketujuh, tahap dewasa pertengahan antara usia 40-65 tahun. Krisis pada tahap ini adalah kebangkitan dan stagnasi. Erikson mendeskripsikan bahwa generativitas mengacu pada kemampuan orang dewasa untuk melihat hal-hal di luar dirinya. Sebagai contoh, membina keluarga melalui pengasuhan. Erikson menyatakan bahwa orang-orang dewasa memerlukan kehadiran anak-anak, sebagaimana halnya anak-anak memerlukan orang tua, dan tahap ini menggambarkan kebutuhan untuk menciptakan sesuatu untuk warisan kehidupan di masa depan. Orang yang sukses pada fase ini ditandai dengan kesuksesan dalam membina rumah tangga dan keluarga, termasuk pengasuhan atau persiapan generasi selanjutnya. Kegagalan pada fase ini berarti kemungkinan individu akan mengalami stagnasi pada kehidupan berikutnya dan krisis terhadap diri sendiri. Yang kedelapan, masa dewasa akhir. Usia 65 tahun ke atas. Krisis integritas versus rasa putus asa. Menurut Erikson, pada usia ini seseorang akan mencapai integritas yang ditandai dengan perannya dalam mewujudkan kehidupan yang bahagia dan sejahtera. Ada perasaan aman dan tentram. Individu yang sukses pada fase ini menunjukkan perasaan menyatu dengan dirinya dan orang lain dan tidak takut menghadapi kematian. Selanjutnya, Erikson menekankan faktor kesehatan sebagai salah satu faktor utama dalam fase ini. Elizabeth B. Harlock menyatakan bahwa periodisasi perkembangan ada 10 seperti yang ada pada tabel. Yang terakhir, teori psikoanalisa menurut Sigmund Freud.
Psikoanalisa merupakan suatu pandangan yang baru tentang manusia pada abad 20, di mana ketidaksadaran memainkan peran sentral. Pandangan ini mempunyai relevansi praktis karena dapat digunakan dalam mengobati pasien-pasien yang mengalami gangguan-gangguan psikis. Secara skematis, Sigmund Freud menggambarkan jiwa sebagai gunung es, di mana bagian yang muncul di permukaan air merupakan bagian terkecil, yaitu puncak dari gunung es itu yang dalam hal kejiwaan adalah bagian dari kesadaran atau consciousness. Agak ke bawah di permukaan adalah bagian prakesadaran, subconsciousness atau pra-consciousness. Dan bagian terbesar terletak di dasar air yang dalam hal kejiwaan merupakan alam ketidaksadaran atau unconsciousness. Sehingga dapat dikatakan bahwa kehidupan manusia dikuasai oleh alam ketidaksadaran dan berbagai kelainan tingkah laku dapat disebabkan karena faktor-faktor yang terpendam dalam alam ketidaksadaran. Maka dari itu, untuk mempelajari seseorang, kita harus menganalisa jiwa orang tersebut sampai kita dapat melihat keadaan dalam alam ketidaksadarannya yang selama ini tertutup oleh alam sadar. Psikoanalisa sebagai teori perkembangan kepribadian. Menurut Freud, kepribadian terdiri atas 3 sistem atau aspek, yaitu id, aspek biologis, ego, aspek psikologis, dan superego, aspek sosiologis. Untuk mempelajari dan memahami sistem kepribadian manusia, Freud berusaha mengembangkan model kepribadian yang saling berhubungan dan menimbulkan ketegangan antara satu dengan yang lainnya. Konflik dasar ketiga sistem kepribadian itu dapat menciptakan energi psikis individu dan memiliki sistem kerja serta fungsi yang berbeda. Meskipun demikian, antara satu dengan yang lainnya merupakan satu tim yang saling bekerja sama dalam mempengaruhi perilaku manusia. Id merupakan lapisan psikis yang paling dasar. Kawasan Eros dan Thanos berkuasa. Dalam Id terdapat naluri-naluri bawaan biologis, yaitu seksual dan agresif. Tidak ada pertimbangan akal atau etika, dan yang menjadi pertimbangan adalah kesenangan serta keinginan-keinginan yang direpresi. Hidup psikis janin sebelum lahir dan bayi yang baru lahir terdiri dari id saja. Jadi, id sebagai bawaan waktu lahir merupakan bahan dasar bagi pembentukan hidup psikis lebih lanjut. Sedangkan naluri id merupakan prinsip kehidupan yang asli atau pertama, yang oleh Freud dinamakan prinsip kesenangan, yang tujuannya adalah untuk membebaskan seseorang dari ketegangan atau mengurangi jumlah ketegangan sehingga menjadi lebih sedikit, dan untuk menekannya sehingga sedapat mungkin menjadi tetap. Ketegangan dirasakan sebagai penderitaan atau kegerahan, sedangkan pertolongan dari ketegangan dirasakan sebagai kesenangan. Id tidak diperintahkan oleh hukum akal atau logika dan tidak memiliki nilai etika ataupun akhlak. Id hanya didorong oleh satu pertimbangan, yaitu mencapai kepuasan bagi keinginan nalurinya sesuai dengan prinsip kesenangan. Menurut Freud, ada 2 cara yang dilakukan oleh id dalam memenuhi kebutuhannya untuk meredakan ketegangan yang timbul, yaitu melalui refleks seperti berkedip dan melalui proses primer seperti membayangkan makanan pada saat lapar. Sudah pasti dengan membayangkan saja kebutuhan kita tidak akan terpenuhi, melainkan hanya membantu meredakan ketegangan dalam diri kita. Agar tidak terjadi konflik, maka diperlukan sistem lain yang dapat merealisasikan imajinasi itu menjadi kenyataan. Sistem itu bernama ego. Ego adalah sistem kepribadian yang didominasi kesadaran yang terbentuk sebagai pengaruh individu kepada dunia objek dari kenyataan. Jadi, ego terbentuk pada struktur kepribadian individu sebagai hasil kontak dengan dunia luar. Adapun proses yang dimiliki dan dijalankan ego sehubungan dengan upaya menawarkan dengan kebutuhan atau mengurangi ketegangan. Ego merupakan pelaksanaan dari kepribadian yang mengontrol dan memerintahkan id dan superego serta memelihara hubungan dengan dunia luar untuk kepentingan seluruh kepribadian yang keperluannya luas.
Jika ego melakukan faal pelaksanaannya dengan bijaksana, akan terdapat keharmonisan dan keselarasan. Kalau ego mengarah atau menyerahkan kekhususannya terlalu banyak pada id, pada superego, ataupun pada dunia luar, maka akan terjadi kejanggalan dan kesadarannya pun tidak teratur. Selain itu, ego juga merupakan hasil dari tindakan saling mempengaruhi lingkungan garis perkembangan individu yang ditetapkan oleh keturunan dan dibimbing oleh proses-proses pertumbuhan yang wajar. Ini berarti bahwa setiap orang memiliki potensi pembawaan untuk berpikir dan menggunakan akalnya. Sehingga dapat dikatakan bahwa kebanyakan ego bekerja di bidang kesadaran, terkadang juga pada alam ketidaksadaran, dan melindungi individu dari gangguan kecemasan yang disebabkan oleh tuntutan id dan superego. Superego merupakan sistem kepribadian yang berisi nilai-nilai moral yang bersifat evaluatif, memberikan batasan baik dan buruk. Menurut Freud, superego merupakan internalisasi individu tentang nilai masyarakat, karena pada bagian ini terdapat nilai moral yang memberikan batasan baik dan buruk. Dengan kata lain, superego dianggap pula sebagai moral kepribadian. Adapun fungsi pokok dari superego jika dilihat dari hubungan dengan ketiga aspek kepribadian adalah merintangi impuls-impuls ego, terutama impuls-impuls seksual dan agresif yang pernyataannya sangat ditentang oleh masyarakat dan mendorong ego untuk lebih mengajar hal-hal yang moralistis daripada realistis, serta mengejar kesempurnaan yang diserap individu dari lingkungannya. Sedangkan dalam superego yang bersifat ideal, Freud membaginya dalam dua kumpulan, yaitu suara hati dan ego ideal. Kata hati didapat melalui hukuman oleh orang tua, sedangkan ego ideal dipelajari melalui penggunaan penghargaan. Superego dapat objektif dan lingkungan proses rohaniah yang lebih tinggi, maka superego dapat dianggap sebagai hasil sosialisasi dengan adat tradisi kebudayaan. Superego dalam peranannya sebagai penguasa dari dalam dirinya kemudian mengambil tindakan serangan terhadap ego. Setiap kali ego mengandung pikiran untuk memusuhi atau memberontak terhadap seorang yang berkuasa di luar. Oleh karena mungkin lebih ringkasnya, pandangan psikoanalisa menyatakan bahwa manusia dilahirkan dengan dorongan-dorongan biologis yang harus dikelola terlebih dahulu agar perilaku manusia yang muncul dapat diterima oleh lingkungan masyarakatnya. Nah, untuk menjelaskan hal ini, Freud mengemukakan tiga aspek kepribadian berdasarkan teori psikoanalisa, yaitu id, ego, dan superego. Id merupakan dorongan-dorongan untuk mencari kepuasan kebutuhan dan hasrat dengan segera, sehingga id mengacu pada prinsip kesenangan. Sebagai contoh, bayi yang baru lahir dikendalikan oleh id. Ketika kepuasan tertunda, di mana ketika bayi harus menunggu untuk diberi makan, maka bayi mulai memandang dirinya terpisah dari dunia luar. Ego yang merepresentasikan penalaran berkembang secara bertahap selama tahun pertama kehidupan sampai tahun berikutnya. Ego ini mengacu pada prinsip kenyataan. Tujuan ego adalah menemukan cara yang realistis untuk memuaskan id yang dapat diterima oleh superego. Ego ini berkembang pada usia sekitar 5 atau 6 tahun. Superego mencakup kata hati, memasukkan hal-hal yang harus dan tidak boleh yang diterima secara sosial dalam sistem nilai anak. Ego menengahi berbagai dorongan id dan tuntutan superego. Menurut pandangan psikoanalisa, kepribadian terbentuk mulai masa kanak-kanak melalui dorongan yang tidak disadari dan memunculkan konflik. Hal ini diawali mulai dari berbagai dorongan id pada bayi, di mana dorongan tersebut harus menyesuaikan dengan tuntutan yang ada di kehidupan sebenarnya. Sebagai contoh, bayi akan terus menangis apabila haus ingin minum susu, tapi keinginan minumnya tidak selalu segera terpenuhi karena harus menunggu orang lain atau ibu untuk memberikannya. Dalam melihat tahapan perkembangan manusia, teori psikoanalisis mengemukakan bahwa pemuasan dorongan dalam diri mengacu pada unsur kesenangan. Unsur kesenangan ini beralih dari satu daerah tubuh ke bagian tubuh yang lainnya, seperti dari mulut ke anus, kemudian ke alat kelamin.
Adapun konflik-konflik yang muncul merupakan simbol bahwa terdapat dorongan yang segera ingin dipuaskan. Berbagai konflik yang muncul terjadi pada 5 tahapan perkembangan psikoseksual. Perkembangan psikoseksual merupakan pembagian tahapan perkembangan manusia berdasarkan sumber pemuasan pada tiap-tiap rentang usia. Tahapan perkembangan psikoseksual ini terdiri dari tahap oral, anal, falik, latensi, dan genital. Menurut Freud, suatu peristiwa penting dalam perkembangan psikoseksual muncul pada tahap falik, pada masa kanak-kanak awal. Anak lelaki mengembangkan kedekatan seksual dengan ibunya, dan anak perempuan dengan ayahnya. Mereka memiliki banyak dorongan agresif terhadap orang tua yang berjenis kelamin sama dengan mereka, yang dianggap sebagai pesaing. Freud menyebut perkembangan ini sebagai Oedipus dan Elektra kompleks. Pada akhirnya, anak-anak menyelesaikan masalah kecemasan yang dialami dengan mengidentifikasikan diri mereka dengan orang tua berjenis kelamin yang sama dan berpindah ke tahap latensi, masa kanak-kanak tengah, sebuah masa ketenangan seksual. Anak-anak bersosialisasi mengembangkan berbagai keterampilan serta mempelajari diri mereka dan masyarakat. Tahap genital, tahap akhir, berlangsung sampai masa remaja, di mana pada masa ini mulai muncul dorongan-dorongan seksual. Pada 3 tahapan pertama, tahapan perkembangan psikoseksual merupakan tahapan yang penting bagi perkembangan kepribadian. Ia menyatakan bahwa jika anak-anak menerima terlalu sedikit atau terlalu banyak kepuasan pada tahapan apapun, mereka beresiko mengalami fiksasi atau suatu pemberhentian dalam perkembangan yang dapat mempengaruhi kepribadian pada waktu dewasa. Bayi yang kebutuhannya banyak tidak dipenuhi selama tahap oral, ketika pemberian makan menjadi sumber utama kepuasan seksual, tumbuh menjadi orang yang suka menggigit kuku atau perokok, atau mengembangkan kepribadian yang benar-benar kritis. Seseorang yang pada masa balita mengalami pelatihan toilet yang terlalu ketat mungkin terfiksasi pada tahap anal ketika sumber utama kesenangan adalah buang air. Orang seperti itu mungkin terobsesi akan kebersihan, terikat dengan jadwal dan rutinitas yang kaku, atau sangat berantakan yang ditekan selama tahap latensi, kemudian muncul kembali dalam bentuk yang dapat diterima oleh masyarakat yang oleh Freud didefinisikan sebagai hubungan heteroseksual dengan orang-orang di luar keluarga aslinya. Ringkasnya, Freud membagi perkembangan anak menjadi 6 fase perkembangan, yaitu yang pertama fase oral, pada usia 0-18 bulan. Pada fase ini, mulut merupakan sentral pokok keaktifan yang dinamis. Yang kedua, fase anal, yaitu pada usia 18 bulan sampai dengan 3 tahun. Pada fase ini, dorongan dan tahanan berpusat pada alat pembuangan kotoran atau rektum. Yang ketiga, fase falis atau falik, yaitu pada usia 3 tahun sampai 6 tahun. Pada fase ini, alat-alat kelamin merupakan daerah organ paling perasa, seperti jatuh cinta pada orang tua dengan jenis kelamin yang berbeda. Yang keempat, fase latensi atau laten, yaitu pada usia 6 tahun sampai 12 tahun. Pada fase ini, impuls-impuls cenderung berada pada kondisi tertekan, lebih pada perkembangan moral dan intelektual. Yang kelima, fase pubertas, yaitu pada usia 11 tahun sampai dengan usia 20 tahun. Pada fase ini, impuls-impuls kembali menonjol. Kegiatan ini jika dapat disublimasikan, maka seorang anak akan sampai pada fase kematangan. Yang keenam, fase genital, yaitu pada usia lebih dari 20 tahun. Pada fase ini, seseorang telah sampai pada fase dewasa, seperti membangun hubungan dengan lawan jenis. Secara menyeluruh, perkembangan psikoseksual dapat dilihat pada tabel yang ada pada layar. Secara teoritis, setiap orang harus melewati fase-fase tersebut dalam perkembangan psikoseksualnya. Apabila terjadi gangguan pada salah satu fase, maka akan terjadi ketidakpuasan yang dapat menyebabkan terjadinya neurose pada orang tersebut di kemudian hari setelah ia dewasa.
Dengan demikian, maka untuk menilai kepribadian seorang penderita neurose dan mencari faktor-faktor penyebab neurose itu perlu diteliti segala peristiwa yang pernah terjadi selama tingkat-tingkat perkembangan psikoseksualnya yang terdiri dari beberapa fase tersebut yang sudah dijelaskan tadi. Demikian pembahasan pada kesempatan kali ini, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiikunna.